Oppo Reno 13F 5G adalah sebuah HP yang nggak worth it untuk dibeli. Benarkah demikian? Mari kita lakukan review dari Oppo Reno 13F 5G ini ya guys. Sebelumnya kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Kalau kalian tertarik untuk beli HP Oppo ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi, mari kita lakukan review dari Oppo Reno 13F 5G ini. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, di mana HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 6 Gen 1, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS 3.1 yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Secara performance, HP ini sebenarnya termasuk oke untuk kelas harganya. Tidak terlalu yang gimana-gimana performance-nya. Masih termasuk cukup nyaman untuk dipakai harian. Meskipun kita masih ada menemukan adanya glitch sedikit. Stutter ketika kita buka tutup aplikasi kadang-kadang muncul ya guys. Tapi tidak selalu. Ini mungkin bisa diperbaiki oleh Oppo dengan adanya update software. Tapi untuk sekarang sebenarnya prosesornya ini sendiri itu sudah sangat cukup banget untuk penggunaan harian ya guys. Tidak ada masalah selama kita gunakan buat sosial media, nonton, browsing, itu pasti akan aman-aman saja. HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu sebesar 631.000, yang kemudian kita juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, dan kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kami bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir, PC Mark kan juga bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian mari kita coba 7 game di HP ini, di mana kita coba game Mobile Legends terbuka setting Ultra Frame Rate Support dapat rata-rata di 86,9 FPS. Kemudian game PUBG Mobile terbuka setting HDR Frame Rate Extreme dapat rata-rata di 59,2 FPS. Kemudian game Call of Duty Mobile terbuka setting High Frame Rate Max dapat rata-rata di 59,3 FPS. Game Free Fire terbuka setting Ultra Frame Rate High dapat rata-rata di 57,3 FPS. Game HOK Mobile terbuka setting Ultra, Frame Rate Ultra dapat rata-rata di 98,5 FPS. Game FC Mobile terbuka setting High, Frame Rate High dapat rata-rata di 59,4 FPS ya guys. Lanjut game Genshin Impact di setting Lowest 60 dapat rata-rata di 52,3 FPS. Kesimpulannya, untuk performance harian sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Meskipun memang butuh update software untuk optimal lagi secara penggunaan harian. Meskipun juga ada catatan untuk manajemen panas bermain game itu memang akan menghangat ya guys, dan kalian disarankan pakai cooler untuk lebih optimal buat bermain gamenya. Dan itu dia untuk sektor kesimpulan dari performance dari HP Oppo Reno 13F 5G ini ya guys. Selanjutnya mari kita bicara soal kamera dari HP ini, di mana HP ini membawa kamera utama 50MP plus OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depan 32MP, yang memiliki kualitas kamera tergolong oke untuk kelas harganya, dan lebih range untuk foto juga termasuk oke. Meskipun memang untuk video akan berasa noise-nya ketika dalam kondisi low light ya guys. Tapi secara kualitas keseluruhan sebenarnya masih termasuk oke, tapi bukan yang terbaik di kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk beberapa sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Reno 13F 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Secara kualitas tergolong oke untuk kelas harganya, meskipun dynamic range-nya masih belum terlalu sestabil itu. Tapi ya masih termasuk bagus ya, dynamic range-nya langitnya masih bisa kelihatan ya meskipun belum stabil. Tapi gimana kalau untuk kualitas kamera depan dari Oppo Reno 13F 5G ini apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera dari Oppo Reno 13F 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini bisa merekam hingga 4K 30 fps untuk kamera belakang utamanya. Untuk kamera depannya tadi cuma 1080p 30 fps. Ya gimana makanya untuk kualitas kamera utamanya dia bisa zoom seperti ini 2 kali ya. Ya ini kita coba lagi, balikin lagi, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera utama 4K 30 fps. Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kamera ultrawide dari Oppo Reno 13F 5G ya guys. Kalau kita gunakan buat perekaman video, sayangnya dia tidak bisa switchable lens untuk kamera ultrawide ke kamera utama. Tapi apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah fitur dual video dari Oppo Reno 13F 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Jadi ini sebuah fitur yang menarik untuk kelas harga 5,9 juta. Tapi apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Reno 13F 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Yang agak disayangkan memang masih berasa banget untuk noise-nya, untuk kualitas kamera depannya. Untuk harga hampir mendekati 6 juta rupiah. Ini masih ya softwarenya masih perlu diimprove ya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depan dari Oppo Reno 13F 5G ini? Kalau kita bilang sih ya masih tergolong agak sedikit kurang sih untuk kelas harganya. Tapi gimana kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Oppo Reno 13F 5G. Jadi masih ada flare ya guys. Jadi ya tuh perlu kalian tahu kalau kena lampu ada flare-nya. Dan ini juga jitternya berasa. Agak disayangkan sebenarnya. Untuk harga segini semoga bisa diperbaikin oleh Oppo ya, paling tidak untuk kamera utamanya lah. Ini sebenarnya harusnya sih lumayan guys, cuma masih belum stabil aja. Tapi gimana kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Ya masih ada flare-nya juga. Dan tapi ya kualitasnya jelas jauh di bawah dari kamera utama. Tapi gimana kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kamera ultrawide-nya. Untuk kamera utama sendiri agak sedikit mengecewakan, ultrawide-nya ya sekedar ada aja sih guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini bakal layar AMOLED resolusi Full HD plus refresh rate 120 Hz. Kemudian dia bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix Wideview L1 dan perlindungan dari AGC DT Star 2. Dan untuk di bawah matahari masih terlihat dengan baik ya guys. Lanjut kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker yang karakteristik audio termasuk bagus untuk kelas harganya. Suaranya juga oke dan kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian mari kita bicara soal baterai life. HP ini dibekali baterai 5800 mAh yang sangat irit banget untuk penggunaan harian. Bisa banget tembus lebih dari 1 hari pemakaian, 1 kali charge. Satu hal yang bagus banget kita apresiasi untuk Oppo memberikan baterai sebesar ini di kelas harganya ya guys. Lanjut untuk charging sendiri, HP ini bakal charger 45 watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini termasuk monoton untuk HP Oppo Reno 13F series ya guys. Jadi
desainnya itu mirip-mirip aja dan nggak terlalu beda dengan Oppo Reno 13 yang lainnya. Dan itu membuatnya dia terkesan biasa saja, standar saja untuk HP Oppo ya guys. Kemudian untuk slot SIM card-nya sendiri dia dual SIM card hybrid ya guys. Dan juga tanpa dukungan eSIM, tapi dia punya software namanya O-Roaming yang seperti eSIM tapi punyanya Oppo ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai, ya langganan di layanannya Oppo ya guys. Kemudian Oppo Reno 13F 5G itu dia sudah support USB OTG, support NFC, punya IP rating IP68, IP69, tidak punya jack 3,5 mm, dan tidak punya aplikasi FM radio. Lanjut dari sisi navigasi Google Maps sendiri juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi guys. Kemudian mari kita berbicara soal jaminan update software sendiri. Kita melakukan konfirmasi ke Oppo Indonesia dan HP ini mendapatkan jaminan update hingga 5 kali OS dan 6 tahun security. Sebuah jaminan update yang panjang untuk kelas harganya. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang karena prosesornya sudah mendukung ya guys. Kemudian dari fitur AI sendiri, HP ini juga termasuk lumayan oke, lengkap lah guys untuk fitur AI-nya. Ada AI Object Eraser, AI Summarize, AI Speak, dan ya masih banyak lagi ya guys. Dan ini termasuk oke banget untuk segmen harganya. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk all-rounder yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Bukan yang terkencang, bukan yang terbaik kameranya, tapi masih termasuk oke untuk sebuah jaminan update software yang panjang. Dan ini masih termasuk cukup nyaman untuk penggunaan harian. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk semua orang, bisa jadi kalian bukan marketnya Oppo, tapi bisa jadi kalau kalian pengguna Oppo Reno 13F 5G ini termasuk masih layak untuk dibeli, meskipun ada beberapa catatan yang kita bisa bilang tadi sudah sampaikan dan memang bukan pemenang di semua aspek di kelas harganya ya guys. Dan itu dia review yang kita bisa sampaikan, dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!